yaitu mudah melakukan taat dan menjauhi maksiat, niku perantara ingkang paling penting, perantara yang paling penting adalah dengan mempunyai teman-teman yang baik, khususnya berteman dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh, orang-orang yang ahli hikmah. Karena disebutkan jalisil ulama wa zahimuhum birukabikum. Kalian duduk-duduklah dengan para ulama dan desak mereka dengan kedua kaki, kedua lutut kalian. Maksudipun pripun? Maksudipun jangan sekedar kenal atau melihat atau sekedar salaman atau sekedar tegur sapa saja. Jangan. Tapi zahimuhum birukabikum. Desak mereka dengan lutut kalian, tempelkan lutut kalian dengan mereka. Alias napa? Cedek saestu. Betul-betul dekat, bukan hanya tegur sapa, bukan hanya senyum, bukan hanya salaman, bukan. Dekat, betul-betul dekat sampai lutut ketemu lutut. Seakan-akan ngoten. Fa innallaha yuhyil qulubal mayyitah, karena sesungguhnya Allah itu akan menghidupkan hati yang mati kama yuhyil arda biwabilis sama. Sebagai tadi anallah yuhyil qulubal maitah binuril hikmah gitu. Karena sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya-cahaya hikmah dari para alim ulama, dari orang soleh. Ini akan keluar mutiara-mutiara indah, hikmah-hikmah indah dari lisan-lisan mereka. Akhirnya hati orang yang mati akan bisa hidup kembali. Kama yuhyil arda biwabilis sama. Sebagaimana Allah itu menghidupkan bumi yang kering kerontang dengan hujan. Sampun berdebu, sampun meletek, sampun kering, sampun tandus bahkan kadang-kadang. Tapi ternyata hujan mengguyur tanah tersebut akan tumbuh hijau-hijauan dari tanah yang kering tersebut. Sami, ati ingkang sampun kering, ati ingkang abot nglakani taat, ati ingkang ngejak terus maksiat, kering, mati. Maka ketika duduk dekat-dekat dengan para alim ulama, orang saleh, maka hati ini akan terguyur dengan hikmah dan akan bisa hidup kembali dan akhirnya akan bisa merasakan kenikmatan ibadah dan akan tahu bahwasanya kemaksiatan ini adalah musibah. Hadirin ingkang dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sego goreng, soto, gulai, sate, ico nggih. Tapi lek pas sakit pripun? Pahit. Mboten ngraosaken sekeco, leres? Loh, napa sebabnya? Sakit. Sama, ternyata ibadah itu ada rasanya, hadirin. Taat itu ada rasanya, sholat itu ada rasanya, puasa, baca Quran, majelis, semuanya ada rasanya. Tapi masalahnya adalah hatinya ini sakit. Malah mboten kraos. Duduk di waktu yang sama-sama 1 jam atau 2 jam atau 3 jam, satunya ibadah, satunya lalai. Kalau orang yang merasakan kenikmatan ibadah, maka akan tentu jauh lebih nikmat rasanya ibadah. Tapi sebaliknya, orang yang tidak merasakan kenikmatan ibadah, abote luar biasa niku. Nggih. Abote sak jam, 2 jam, 3 jam dalam majelis kebaikan itu abot luar biasa. Nah, maka
untuk obat hati kita supaya bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah, juga menjauhi kemaksiatan dan tahu madaratnya kemaksiatan, maka kita harus dekat-dekat dengan orang yang baik, orang yang alim, orang yang soleh. Hadirin, disebutkan dalam kitab Fusulul Ilmiyah karya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan suhbatu ahli din wa ahlil khair minal ulama'il amilin wa ibadillahi salihin, berteman dengan ahli agama, agamis, berteman dengan orang yang agamis, berteman dengan orang yang ahli kebaikan, dengan para ulama yang mengamalkan ilmunya, dengan para hamba-hamba Allah yang saleh, wa mukhalatatuhum wa mujalasatuhum, dan campur gabung dengan mereka dan duduk-duduk bareng dengan mereka, mahbubatun wa muraghabun fiha, itu disunnahkan, dianjurkan dan dianggap bagus. Usahakan duduk-duduk bareng dengan mereka, campur dengan mereka, bergabung dengan mereka. Wa fiha manafi'u wa fawaidu ajilatun wa ajilah, dan di dalam duduk bareng mereka itu mempunyai banyak kemanfaatan dan banyak faedah, baik faedah dan kemanfaatan yang sifatnya duniawi ini ataupun ukhrawi. Nggih. Jenengan kumpul kalih tukang tipu, kumpul kalih tukang ngapusi, kumpul kalih tukang tilep, kumpul kalih para pemabuk, kalih preman. Maka orang-orang baik, orang-orang jujur, orang-orang soleh akan segan, akan enggan dekat dengan jenengan. Dan akan Anda itu dicap sebagai orang yang jelek. Maka Anda tidak mendapatkan kenikmatan atau fadilah kemanfaatan duniawi. Teng donya ical sampunan. Dereng kemanfaatan dan faedah ukhrawi. Nggih. Mantun ngoten. Waradat biha wa fiha al-akhbar wal athar katsirah. Telah datang fadilah atau telah datang dalil-dalil, hadis-hadis yang banyak mengenai keistimewaan kalau kita duduk-duduk bareng dengan orang-orang yang baik, orang soleh, orang alim tersebut. Tapi niki hadirin, niki ingkang badhe kula sampaikan. Walakinan nasa fi talabi dzalika wal hirsi alaih wa raghbati fihi ala niyat wa maqasid wa mutalibat syatta. Tapi masalahe menungso niki pas kumpul kalih para tiyang alim, para orang soleh, niki ternyata mereka punya tujuan yang bermacam-macam. Lenggah bareng kalih tiyang soleh ternyata gadah target, gadah niat ingkang macam-macam, berbeda-beda. Maka niki usahakan jenengan lek cedak lenggah kumpul gabung kalih tiyang soleh, tiyang alim, usahakan ingkang niki. A'lahum wa aulahum fi dzalika man yashabuhum wa yukhalituhum liya'lama min ulumihim wa yata'addaba min adabihim. Mereka duduk dengan orang soleh, orang alim, yang paling istimewa adalah mereka gabung dengan mereka supaya mendapatkan ilmu mereka. Yang pertama, mendapatkan bisa beradab, niru kelakuane beliau-beliau. Niru tindak lampahipun beliau-beliau. Kemudian wa yusyahid min akhlaqihil hasanah wa sifatihil mahmudah. Dan duduk-duduk dengan mereka tujuannya supaya kita tahu, menyaksikan secara langsung akhlak-akhlak mereka yang baik dan sifat-sifat mereka yang terpuji. Wa amalahum salihah wa aqwalahum thayyibah. Kita bisa menyaksikan secara langsung
amal mereka yang soleh, dan ucapan-ucapan mereka yang bagus. Ma yaktadi bihim fihi wa yutalib nafsahu bil ittisaf wa takhulluqa bihi wal amal bih. Yaitu melihat hal tersebut supaya dia bisa mengikuti mereka. Ini yang paling istimewa nih. Kemudian dia bisa menuntut dirinya untuk mempunyai sifat dan berakhlak dan beramal seperti amal mereka. Walaisa lahu hammun wala qasdun illa dzalik, dan dia tidak ada tujuannya lain kecuali namung niku. Wala sa'yun illa lahu wala hirsun illa alaih. Tidak ada langkah kakinya kecuali tujuannya hal tersebut, dan tidak ada ambisi kecuali hal tersebut. Lek saged ngeten iki jenengan top marko top. Nggih. Jenengan ngapunten, Pak. Jenengan ngapunten. Jenengan gadah yotro 500.000. Nggih. Kira-kira nggih blonjo kebutuhane dhewe kareng nggih bantu wong senengan pundi? Loh, mboten dijawab niki. Bu. Nggih. Kira-kira pripun? Jenengan gadah yotro gangsal 100.000 untuk belanja kebutuhan sendiri atau untuk bantu orang lain. Kira-kira pilih pundi? Nah, jawab piyambak-piyambak. Tapi kalau kita bukan hanya teori, hadirin. Senes namung teori. Tapi ketika kita melihat ada orang-orang yang mereka itu mempunyai sesuatu itu pripun carane amprih manfaat dateng tiang. Jenengan mirsani piyambak niku menumbuhkan rasa luar biasa. Gitu? Nggih, kados para alim ulama, para sholihin, mereka ndak punya sesuatu kecuali pripun carane manfaat datang tiang lintu. Lah niki berarti kan ningali piyambak kados ngoten niku menumbuhkan rasa ingkang luar biasa. Kados ngeten contoh, wonten piantun-piantun nggih, ingkang lek ngaji, lek majelis niku lek salat ibadah nikmat luar biasa. Sedangkan kita belum mencapai derajat seperti itu. Tapi dengan melihat seperti mereka, melihat secara langsung, niku langsung ngertos. Oh, ternyata ibadah niku wonten nikmate to. Nggih, ibadah wonten nikmate. Kados wingi niku langsal video Mbah War, mugi-mugi paringi panjang umur fitaillah. Nggih, Mbah Yai Anwar Lirboyo niku ngaji mulai jam 7 napa jam pinten ngoten lho. Moro-moro ngaji terus adzan zuhur. Loh, kok wis zuhur jadi? Saya ya kurang titik jadi. Mboten kraos. 4 jam 5 jam niku mboten kraos. Waktu niku. Berarti kan beliau merasakan kenikmatan. Sepuh, Pak. Sepuh, senes sekuat kita, ndak sesehat kita. Tapi mereka merasakan hal tersebut, kenikmatan dalam ngajinya, kenikmatan dalam ibadahnya. Jenengan ningali, jenengan ngambil pelajaran, maka Anda akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Oke, Allahumma amin. Maka deketi mereka, ambil, petik ilmu yang bisa Anda dapatkan. Ampun kepingin kabeh persis kalih Kanjeng Nabi. Mboten saged tiyang niku 100% kados Kanjeng Nabi. Mesti wonten kurang-kurangi. Tapi mesti wonten ingkang mirip. Lah, ingkang mirip-mirip niku jenengan lampahi. Jenengan petik, jenengan ambil hikmahnya, jenengan teladani. Sallallahu Nabi Muhammad. Nggih. Saged dipahami insyaallah nggih. Kita lanjutkan. Wa minhum man yashabuhum wa yukhalituhum mahabbatan lahum. Ada lagi derajat yang kedua, derajat ingkang pertama, kumpul mereka memang kepingin ngambil ilmunya dan pengen mengikuti jejak mereka semampunya, sekuatnya. Yang kedua ini rodok di bawahnya. Yaitu kumpul dengan orang yang alim, orang yang soleh karena rasa cinta kepada mereka. Walimahum alaihi min ithari dinillah wa iqamati amrihi wal istighal bi ta'atihi wal amal bima yuqarribu minhu wa yuzlifu ladaihi minal ulumin nafi'ah. Yaitu karena mereka itu lebih mementingkan agama Allah, mendirikan bagaimana agama Allah ini bisa makmur,
menyibukkan diri dalam ketaatan, amal terhadap sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai ilmu yang bermanfaat, akhlak yang baik, amal yang soleh. Oleh karenanya kita cinta kepada mereka. Mereka istimewa, kita cinta kepada mereka. Wa huwa yuhibbuhum lidzalik wa yarghabu fi mukhalatatihim wa yatashabbahu bihim wa yutalibu nafsahu fi an ta'mal wa tatakhallaq bima yusaidu alaihi al-faraq wa yatasar lahu min dalik wa ma lam yatasar lahu minhu fa huwa yata'assaf ala fautih. Kemudian dia ketika duduk dengan mereka dengan rasa cinta tersebut, wong soleh kok aku seneng. Dan akhirnya dia pengen ngikuti mereka. Boten pol, boten. Tapi nopo? Tapi sing saged dilampahi, kula lampahi. Boten saged 100% seperti yang dikerjakan mereka. Tapi sing boten saged dilampahi, getun. Ya Allah, kok gak iso ya? Beliau niki saged kok kula boten saged. Ya Allah, pripun ngoten. Nggih. Wa yawaddu allahu wufika lahu wa tamakkana minhu. Dan dia berandai-andai seandainya aku bisa seperti mereka dalam ketaatan, dalam ibadah ini betapa beruntungnya, betapa nikmatnya. Ngoten. Nggih. Wa fi mithli yuqal al mar'u ma'a man ahab wa man tasyabaha biqaumin fa huwa minhum, maka ini masuk dalam kategori seseorang itu dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai dan orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kategori kaum tersebut. Boten saged nglampahi 100%, tapi cinta kepada mereka dan mengusahakan untuk mengikuti mereka, tapi dereng saged maksimal. Tetap digabung kalih beliau-beliau. Nah niki rodok lumayan, lek kula panjenengan saged ngeten niki, tasik lumayan. Lek sing pertama wau persis Pak. Napa mawon sing dilakoni kalih gurune niki wau dilakoni persis. Abot niku. Lek kula panjenengan abot kados nggih to. Lek sing kedua niki kula seneng keranten mereka soleh, manfaat, barokah, alim, ahli ibadah, seterusnya. Kula seneng kalih mereka, saya akan berusaha mengikuti sak saged kula. Lek mboten saged getun. Nah, niki pun lumayan. Orang yang seperti ini sampun lumayan, yaitu akan bersama dengan mereka dan akan digolongkan dengan golongan mereka walaupun nggak persis, tapi sampun gabung seperti mereka. Engkang nomor 3, wa minhum man yashabuhu wa yukhalituhum litanalahu barakatahum wa salihati awatihim min ghairi ayyakun lahu niyyah wala azimah fil iqtida bihim wa tashabbuh bisairihim. Yang ketiga niki rodok mandap malih. Napa niku? Orang yang berteman dengan orang alim dan orang soleh, gabung dengan mereka, bercampur dengan mereka, nggih. Selalu bersama dengan mereka, tapi tujuane namung kersane angsal berkah, kersane angsal donga ingkang sae, tidak ada niat, tidak ada tekad kuat untuk mengikuti mereka. Cedek kalih para alim ulama, cedek kalih tiyang soleh, krana kula seneng, mugi-mugi angsal barokah, mugi-mugi angsal donga ingkang sae. Ngoten niku, tidak ada niat kula pengen nglakoni napa ingkang dilakoni. Ahli salat kula nggih mboten nglakoni salate mboten kiyat, ahli poso nggih mboten, ahli ngaji nggih mboten. Sing penting mugi-mugi angsal berkah, mugi-mugi angsal donga ngoten mawon. Derajate nomor pinten nggih? Nomor 3. Karena dia tidak ada niatan untuk mengikuti apa yang mereka kerjakan. Nggih. Tapi ngeten iki, orang yang seperti ini fadzalika la yakhlu min barakatin wa khairin. Orang yang seperti ini tidak kosong dari keberkahan dan kebaikan. Wa huwa dakhilun tahta umumi wa warada fil hadits qudsi humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Dan ini masih masuk dalam kategori hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah kelompok kaum yang duduk-duduk dengan mereka, maka tidak akan celaka. Mboten nglakoni podo tapi tasik lenggah bareng kalih mereka. Nggih.
Boten niru, boten. Tasik luar biasa, tasik angsal bagian. Nggih. Nggih. Bahkan niki wonten tiang-tiang kumpul dengan mereka supaya terhindar dari godaan syaitan manusia ataupun jin. Menungso niku kados wonten sing kados setan. Ganggu terus daripada diganggu terus aku tak nggone pondok ae. Nggih. Aku ki kesurupan terus wis tak nggone pondok ae. Niate napa? Pengen angsal ilmune. Pengen ngamali ingkang diamalaken kiyaine. Mboten. Wis sing penting aku entuk berkahe, entuk manfaat iki, aku gak nglakoni ndak apa-apa, sing penting entuk berkahe, entuk dongane. Ngoten niku tetep angsal barokah. Tapi nggih derajat nomor pinten? Nomor 3. Nggih, derajat nomor 3. Niki 3 orang yang kumpul, tiang alim, tiang soleh, semuanya dapat kemanfaatan. Ingkang boten namung terakhir niki. Jangan satupun dari kita masuk kategori niki. Nomor sekawan. Niki walaupun cedek, walaupun plek, walaupun runtang-runtung, walaupun walaupun menjadi tangan kanan ibarat tangan kanane orang alim, tangan kanane kiai, tangan kanane orang soleh, bahkan wali lek perlu. Nggih. Tapi ternyata tujuannya adalah yang keempat ini, mboten angsal napa-napa, Pak. Maka jangan sampai kumpul kalih tiang soleh, tiang alim, tapi ingkang tujuannya nomor sekawan niki. Napa niku? Nggih, niki. Wa innama yuhramu wa yahibu man takunu niyatuhu fi suhbatihim wa ikhtilati bihim ayyu arafa bidzalika bainan nas fayatawassala bihi ila syai'in minal umuril mahdhurat al muharramah fi syara' ala tawahumin minhu wa dhannin fasidin anan nas idza arafuhu bi khultati ahlil khair wa salah wa subatin la yadununa bihi wa la yatawahamuna bi annahu yartaqibul maharim wa yaqtahimul mahdhurat fala yustabadu mithul dzalik fa innahu qad yakunu min ba'dil makhdulin masquti alaihim. Ngeten. Kecuali ingkang nomor sekawan iki. Dia duduk dengan para alim ulama dan orang soleh, tapi tujuannya adalah supaya dia dikenal di sisi manusia, dia itu dekat dengan alim ulama. Tujuannya supaya dia mendapatkan sesuatu dari orang-orang. Ada udang di balik batu. Biasanya wonten musim-musiman wonten nika. Nggih. Lek pun kuwatah tang pinggir-pinggir dalan, fotone tiyang mesem. Nggih. Wah nika. Coblos saya. Ngoten nika lho, Pak. Paham nggih? Wah niku langsung pripun carane cedek-cedek kalih para alim ulama supaya wah iki seneng karo ulama, disenengi karo ulama. Walaupun enggak ngono tok. Enek enggak musim barang cedek-cedek karo ulama ben dianggep wong apik. Tapi tujuannya adalah supaya dia dikenal dekat dengan ulama, supaya dia memanfaatkan hal tersebut dan juga menutupi borok-boroknya. Dia pelaku kemaksiatan, pelaku keharuman, dekat dengan mereka supaya tidak kelihatan. Ya Allah, maka hal tersebut mungkin saja dia tidak akan terbongkar bahwasanya dia itu ahli maksiat atau pelaku kejahatan, mungkin saja, tapi masalahnya adalah dia tidak akan mendapatkan kemanfaatan dari dekatnya dia dengan para alim ulama orang soleh tersebut. Sing lintune saged angsal hidayah, saged angsal kenikmatan dalam ibadah, saged tebih saking maksiat. Lah kok niki cedek, bahkan saking cedeke kados boloplek, Pak. Tapi ternyata tidak dapat apa-apa, salah niat. Naudzubillahi min
min dalik. Mugi-mugi nggih, mugi-mugi kawula panjenengan sedaya saged cedhek-cedhek kalih para orang soleh, orang alim supaya bisa menumbuhkan minat nikmat kita dalam beribadah, menjauhi dalam maksiat, menghidupkan hati kita yang sudah mulai mati niki. Nggih, mugi-mugi saestu pinaringan taufik hidayah inayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi manfaati datang kawula pribadi khususipun. Dan juga datang umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umumipun umat ingkang senantiasa diharapkan kebaikannya oleh beliau, diperhatikan oleh beliau dalam kemanfaatan dunia dan akhiratnya. Allahumma amin. Ngoten saking kawula menawi wonten lepat-lepatipun atur nyuwun agungipun pangapunten. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.